Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku dan marem ganggunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Waduh, piye kabar rek dino iki rek? Apik. Alhamdulillah. Aduh, seperti biasa ya, kalau hari Senin gak ada Mas Tulus jangan dicariin, karena Mas Tulus pasti begini. Waktunya buat Mas Tulus istirahat ya. Tapi kayaknya di bulan Juni ini job nyanyi ada, tapi tidak terlalu sepadat bulan-bulan berikutnya. Kalau kata orang Betawi, kalau kata orang Jakarta, ini bulan apit, mau mengarah ke Lebaran Haji, jadi jarang orang yang punya acara, katanya sih gitu ya. Gak apa-apa, tetap harus semangat juga pastinya ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam tuh para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali dari Sabang sampai Merauke, dalam dan juga luar negeri. Pokoknya salam kenal saya ucapkan untuk yang baru pertama kali nonton video ini. Nama saya Big Tulus, jangan lupa langsung di subscribe ya, hidupkan tombol loncengnya juga. Dan satu lagi, kalau misalnya teman-teman mau sedekah ke Mas Tulus, mau subscriber baru, mau subscriber lama, caranya gampang. Nonton videonya, jangan lupa di like, kemudian di share ke media sosial yang kalian punya. Dan satu lagi, kalau ada iklan yang pendek, jangan di skip. Kalau yang panjang boleh di skip ya. Aduh, dibeliin ini apa namanya? Dibeliin es teh kampung sama yang besok ulang tahun. Jadi Malusi itu besok ulang tahun teman-teman di tanggal 6 Juni 2023. Doa terbaik ya buat Malusi ya. Happy birthday Malusi. Sehat selalu pokoknya. Tiba-tiba sore ini nganterin apa namanya es teh kampung nih buat minum. Apa nih? Traktiran ulang tahun. Takdiran ulang tahunnya saya nggak mau es teh kampung, saya minta mentahnya aja 200 tapi dikasihnya es teh kampung. Ya udahlah ya. Es teh kampung itu nama brand ya teman-teman. Wah, pokoknya mantul. Murah, enak, gula asli, pokoknya mantul. Waduh, promosi Mas Tulus ini ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam tuh para subscriber Big Tulus Official semua. Pokoknya yang baru, yang lama, kalau sudah masuk jangan lupa untuk tidak skip iklan yang pendek. Kalau mau nyawer ada tombol terima kasih di bawah video. Kalau misalnya mau like ya harus like juga. Pokoknya support untuk semuanya. Doa terbaik untuk yang sedang sakit semoga cepat sembuh. Yang punya masalah semoga cepat selesai. Yang punya tanggungan utang piutang semoga cepat lunas. Yang sedang dalam kondisi terpuruk semoga segera Allah angkat supaya tidak lama terpuruknya ya. Amin. Semangat pastinya orang baik apapun yang terjadi. Dalam posisi, dalam kondisi apapun kita sekarang, jangan lupa untuk terus bersyukur, jangan lupa juga untuk terus semangat. Pastinya mau senang, mau sedih, mau suka, mau duka. Aku itu kadang-kadang suka greget sama netizen yang menyimak apa yang saya tulis di media sosialku ya. Kadang-kadang subscriber ada yang berteman di Instagram, di Facebook, di WhatsApp.
Ketika mereka melihat statusku yang nyeleneh-nyeleneh, dianggapnya aku tuh nyindir orang ya. Dianggapnya tuh aku adalah pelakunya. Kadang-kadang nih teman-teman, aku tuh kadang-kadang suka yang spontan status aku tulis. Bukan berarti aku mengalami juga. Walaupun statusnya sedih, belum tentu aku juga sedih gitu loh. Kadang-kadang teman-teman netizen ini kan pengguna smartphone tapi agak-agak kurang smart. Maaf loh ya kadang-kadang karena saya tuh terkesan kayak menghakimi orang karena status padahal status gue nasihatin diri saya sendiri. Ya, status-status yang saya buat tuh kadang-kadang spontan, kadang-kadang juga untuk nasihatin diri saya sendiri, tapi bagi sebagian orang malah yang ada yang bilang kalau apa-apa kok ditulis di status lah. Kita buat apa punya media sosial kalau nggak kita tulis di status ya. Selama tidak mengganggu privasi Anda, tidak mengganggu rezeki Anda sama kehidupan Anda, salahnya di mana. Jadi ayo lebih smart lagi dalam menyikapi apa yang orang lain tuliskan di media sosial ya. Bukan cuma saya, mau tetangga, mau teman, mau kerabat, siapapun itu, kita harus bisa lebih pintar lagi dalam menyikapi apa yang orang tuliskan di media sosial ya. Sorry teman-teman, ini sore tanggal 5 Juni. Jadi suasananya ya anak-anak sudah mau berangkat ngaji, anak-anak sudah mulai mau berangkat disuruh pulang buat mandi segala macam. Mereka masih ada yang main-main jadi agak berisik sedikit ya. Mas Tulus mau bahas apa hari ini? Hari ini kita pengen bahas terkait dengan intuisi di tanggal 6 Juni 2023. Ada sesuatu yang menarik kah di balik tanggal 6? Saya sangat tertarik membahas angka 66 2023. Kira-kira ada apa? Nanti kita akan bahas, tapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak untuk siapapun jenengan, hamba-hamba Allah yang sudah membantu untuk sedekah bumi. Terima kasih untuk sedekah nasi box juga terima kasih banyak. Berkah melimpah untuk jenengan semua. Saya ingatkan lagi, kita masih punya sedekah nasi box yang akan kita gelar di setiap Jumat akhir bulan. Mudah-mudahan bulan ini masih ada, amin. Kemudian kita juga sudah mulai membuka donasi untuk sedekah bumi yang kemarin masih di 590, belum Mas Tulus cek lagi, nanti kita update lagi. Teman-teman yang mau bantu sedekah nasi box bisa cek kolom deskripsi, rekeningnya BRI atas namanya Tulus Rianto, transfernya juga minimal Rp12.000, maksimalnya unlimited. Kalau sedekah bumi teman-teman yang mau bantu silahkan cek kolom komentar, biasanya Mas Tulus sematkan paling atas ya. Mas Tulus sematkan paling atas, rekeningnya DBS atas nama Tulus Rianto, kode banknya 046. Silahkan cek di Google aja atau di kolom komentar paling atas. Mas saya pengen bantu berapapun boleh. Kalau untuk sedekah bumi tidak ada minimal maksimalnya ya. Kalau untuk nasi box minimal 12.000, kalau untuk sedekah bumi tiada maksimal minimalnya. Berapapun boleh ya. Matur sembah nuwun tanpa terkecuali untuk semuanya, bertukar keberkahan, bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah lagi, amin. Bertukar dengan kesehatan, bertukar dengan dimudahkan segala urusan, baik dan jenengan yang sedekah ke Mas Tulus, ya tinggu sedekah bumi, sing tinggu nyawer, sing tinggu nasi box. Mas Tulus doakan semoga bertukar dengan segera dikabul segala hajat baiknya, amin ya Allah. Matur sembah nuwun. Dan yang pesan minyak bidara minggu ini sepertinya sudah mepet, tidak ada barang, akan ada pengiriman Senin depan ya teman-teman. Minggu ini tanggal 5 sampai tanggal 11 tidak ada stok. Minyak bidaranya sudah habis. Terakhir kemarin dipesan sama Mbak yang dari Kalimantan, tetapi hanya satu, itu pun ya yang satunya di cancel. Jadi tidak bisa saya kirim semuanya. Untuk yang sudah inden, Mas Tulus baru bisa kirim lewat tanggal 11 Juni ya teman-teman ya. Yang lagi pesan bisa cek nomor WhatsApp yang di 0857, kemudian sebutkan nama, nomor HP penerima, alamat lengkapnya, pesannya berapa, tetapi baru ada pengiriman di tanggal 11 ke atas. Ya teman-teman, kalau minggu ini barangnya sudah sold out, sudah habis, tidak ada lagi barang minyak bidaranya. Ada lagi di minggu depan. Pokoknya terima kasih banyak, berkah melimpah ke panjenengan sedoyo tanpa terkecuali. Aku luar biasa dengan antusias teman-teman ya. Teman-teman luar biasa antusiasnya, banyak, walaupun banyak yang bilang sedekah bumi itu tidak ada di Islam, sedekah bumi tidak ada di agama kami, sedekah bumi tidak ada di Kristen, sedekah bumi tidak ada di sini, di situ. Sebetulnya ketika saya membahas sedekah bumi itu larinya tidak dengan faktor kepercayaan atau keagamaan, tetapi adalah faktor tradisi atau latar belakangnya adalah tradisi dan kebudayaan. Jadi dalam sedekah bumi itu masyarakat bisa agamanya apa saja, tapi dengan cara tradisional, dengan cara tradisi. Menurut aku itu ya. Tapi kalian luar biasa. Nah Mas Tulus
kapan? Banyak yang nanya, Mas Tulus kapan akan segera melakukan tugasnya atau tugas yang diemban Mas Tulus untuk ke Pangandaran, ke Lembang, kemudian ke Malang dan juga ke Bali. Bismillahirrahmanirrahim, Mas Tulus pengen minta doa sama teman-teman semua. Jadi di waktu yang lalu Mas Tulus dapat hibah handphone. Gini, Mas Tulus membantu salah satu subscriber, kemudian saya tidak bisa menerima uangnya, ya, saya tidak bisa menerima imbalannya karena Mas Tulus nggak boleh terima kayak gitu, itu nggak boleh. Kemudian secara inisiatif beliau menghadiahkan saya salah satu unit handphone dan ini menurut saya lumayan harganya, ya. Masih di kisaran angka 7 sampai 8 jutaan secondnya, saya cek di Google. Dan ini masih grace, masih baru, masih mulus, masih bagus sekali. Jadi aku minta doa sama teman-teman semua. Mungkin pagi ini di tanggal 5 Juni teman-teman sudah cek postingan Mas Tulus di Instagram, di Facebook terkait Mas Tulus menawarkan handphone ini. Bismillahirrahmanirrahim, saya sudah tanya, sudah izin dengan yang memberikan. Dan saya minta kelegaan hatinya handphone ini untuk saya jual. Kemudian nanti uangnya bisa saya manfaatkan untuk menjalankan tugas. Dan beliaunya berkenan. Jadi sesuai dengan pesan Eyang, saya harus mengikhlaskan apa yang saya punya untuk melakukan kebaikan. Jadi saya juga ikhlas apabila ini handphonenya laku, Mas Tulus akan segera laksanakan tugas Eyang dengan uang seadanya selakunya HP ini. Kalau bisa dapat tambahan, alhamdulillah. Ya, hitungan saya terkait dengan apa namanya perjalanan kami dari Jakarta, Lembang, kemudian Pangandaran sampai ke Bali. Perkiraan saya sudah coba membulatkan di angka 10.000 teman-teman. Sedangkan kalau ini masih laku di angka 7 juta atau 8 juta, saya masih harus cari uang 2 juta lagi untuk mengkipkan dananya sampai saya bisa selesaikan tugas saya gitu ya. Minta doanya ya teman-teman biar cepat laku ya ini ya. Tuh ya. Alhamdulillah. Saya ikhlas teman-teman. Aku HP larang-larang ini tinggu ngopo Mas Tulus sih jane yo. Serapantes gue HP larang-larang. HP 5 juta yang nukoknya dulu subscriber loh, jangan salah. Alhamdulillah, orang tuh banyak yang sayang sama saya ya. Pokoknya doa yang terbaik ya. Mas Tulus gak minta sesuatu dari jenengan, tapi doakan mudah-mudahan handphonenya cepat laku, nanti biar bisa dimanfaatkan untuk menjalankan tugas kita. Oke, langsung ke topik pembahasan aja. Sudah terlalu lama Mas Tulus openingnya ngoceh mulu Mas Tulus. Bikin aku kesel. Masa sih? Kesel gara-gara aku ngoceh mulu. Masa? Bukannya kamu tuh kangen kalau aku nggak ngoceh ya. Oke, teman-teman, yang menarik sekali dari tanggal 6 Juni 2023, 662023. Teman-teman banyak yang berprasangka kalau Mas Tulus sering banget bilang kalau 6 itu kan simbol jin. 6 itu simbol angka yang kurang bagus. Lalu bagaimana dengan konteks tanggal 6/6 2023, karena banyak banget yang minta ini teman-teman. Jadi banyak banget teman-teman yang sudah nunggu video ini. Jadi di Instagram juga banyak. Yes, hal utama yang paling saya lihat, yang paling bikin saya tertarik untuk membahas adalah faktor bangsa jin yang sangat melimpah di angka 6, di komponen angka 6 di bulan Juni. Mungkin ini maksudnya yang disampaikan Eyang Tunggal, Eyang Lukito, Eyang Maung Raharja. Beliau menyampaikan bahwa waktu yang baik untuk sedekah bumi atau ngeruat bumi itu adalah 100 hari ke depan kan. Kemarin di video kemarin Mas Tulus sudah jelaskan. Jadi maksudnya ya ya memang bulan Juni ini komponen energi gaib yang bisa bersinergi dengan kita tuh cukup banyak. Cukup dominan, bahkan banyak dari berbagai macam segi. Jadi angka pertama di angka 6 ini aku lihat memang apa? Apa sih 6 itu? Setan, jin, makhluk halus, alam lain. Larinya ke situ, teman-teman. Serius. Jadi kalau teman-teman suruh membaca angka 6 itu simbol yang dibilang kadang-kadang aku bilang nggak baik dari segi A segi B, teman-teman salah sangka nih. Teman-teman harus tahu ya. Teman-teman juga harus menerka, harus bisa menyampaikan 6 ini yang dimaksud kurang baik dari segi apa. Jadi jangan nanti Mas Tulus, saya kemarin nonton tanggal 31 tuh nggak bagus ya. Saya lahir tanggal 31 ya, padahal yang dibahas bukan 31 tanggal lahir orang, tetapi untuk baca intuisi terkait dengan musibah ya. Jadi aku minta tolong teman-teman, makanya saya sering bilang kalau misalnya menyimak videonya Mas Tulus tuh dicerna dulu, baru dimasukkan ke hati. Tadi pagi juga sama, ada yang WhatsApp, Mas saya mau ziarah ini, ziarah itu, saya perempuan, katanya Mas Tulus nggak boleh. Yang saya maksud itu adalah untuk tirakat, terkait dengan sedekah bumi. Selain itu nggak nyambung.
Jadi teman-teman harus lebih sigap atau lebih memahami lagi ketika Mas Tulus sampaikan. Jadi jangan malah jadi kayak apa ya, teman-teman jadi ragu gara-gara yang saya sampaikan. Nah, ini salah arti, akhirnya salah keraguan yang justru akan memancing teman-teman untuk salah memahami apa yang teman-teman terima. Ini apa sih? Kurang ajar. Gitu ya teman-teman, harus difahami dengan detail ya. Oke, 6 dari segi sinergi antara barang gaib. Ini macam-macam. Dari alam gaib, makhluk gaib, sampai sesuatu yang halus, sesuatu yang bisa menyusup ke tubuh kita dengan cepat. Ini menurut aku juga akan mudah, akan bisa dengan gampang bisa bersinergi dengan kita. Jadi teman-teman, angka 6 merupakan simbol kegaduhan, sama dengan angka 5. Cuman angka 6 ini lebih kayak baru dibuka, kemudian akan diarahkan, kemudian akan dikunci. Kayak dibuka dulu, kemudian akan dikunci di awalnya. Jadi 6 ini sebenarnya angka yang bisa dibilang angka yang bisa dibilang angka nipu. Di awal atau dilihat dari awal dia terlihat bagus nih. Kayak pintu bagus, pintunya tuh terlihat bagus, di balik pintunya bagus, tapi ketika kita sudah masuk kita akan terjebak di dalamnya dan kita akan lupa jalan keluar. Kalau digambarkan sebagai benda, angka 6 itu simbolnya kayak wuwu. Wuwu apa ya bahasa Indonesianya? Alat yang buat merangkap ikan tuh loh teman-teman. Apa bahasa Indonesianya? Tolong ditulis di kolom komentar ya. Kalau tempatnya Mas Tulus jenenge wuwu. Buat nangkap ikan itu bahasanya wuwu. Edan dagang kacang, ngopi, rebus, pisang, rebus. Cangkeme wombo banget lah ngomong kita buanter kayak. Aja ngomong cangkeme to Mas, lambene iso. Ngapunten. 6 merupakan simbol kecelakaan bisa, kegaduhan juga bisa. Dasar kegaduhan yang paling utama atau dasar kegaduhan yang pasti ada atau mungkin saja timbul selalu berlatar belakang gaib teman-teman. Jadi di sini kegaduhan yang ditimbulkan oleh bangsa jin ini nih akan jadi sesuatu yang dominan sekali. Jadi dia bisa micu musibah, dia micu kecelakaan, kemudian dia juga bisa micu orang sering berantem, sering selisih paham, dan tingkat menggodanya bangsa jin di bulan ini atau di balik angka 6 itu menurut aku akan lebih sensitif, akan lebih intens, akan lebih kuat menurut saya. Karena di balik yang sedang kita hadapi sekarang teman-teman, kita akan banyak mengalami kegaduhan yang justru timbulnya ini dari hal-hal sepele. Hal-hal yang tidak terlalu besar tapi bisa jadi besar gara-gara hal sepele. Jadi ini harus hati-hati. Simbol pertama yang Mas Tulus lihat ada kegaduhan yang ditimbulkan oleh bangsa jin. Seperti yang aku bilang tadi, akan banyak orang-orang yang masuk ke alam gaib atau orang yang ketarik dalam gaib. Ini juga akan ada beberapa orang yang mengalami ini. Kemudian orang-orang yang ditarik ke alam gaib untuk melihat sesuatu terkait dengan ya macam-macam alasannya untuk jebak manusia itu sendiri atau untuk kelebihan tertentu. Biasanya ini juga akan muncul, jadi harus hati-hati. Jadi semacam kayak pintu dibuka, depannya bagus, tapi pas masuk kita tuh kayak masuk putaran obat nyamuk yang kita tuh nggak akan bisa keluar lagi. Nah ini bahaya justru karena dia itu manipulatif itu dia tidak terlihat seperti tidak baik walaupun dalamnya nggak baik, tapi di luar kelihatan baik-baik aja, kemudian masuk ke dalam kejebak dan ya ini bahaya. Begitupun dengan yang namanya alam gaib teman-teman. Alam gaib itu tipis banget sama jarak sama kita tuh dekat banget, dan kalau buat aku setipis tisu ya. Jadi tipenya banyak, arahnya banyak, pintunya banyak, seginya banyak. Jadi kalau misalnya kita sebagai manusia tersesat di alam gaib itu juga sangat mungkin, dan akan sulit juga ketika kita akan keluar ketika kita sudah terjebak di situ gitu loh. Menurut aku itu. Kemudian kalau dari segi musibah sendiri ya sekali lagi larinya masih sama teman-teman. Akan ada perputaran-perputaran besar di sini, kecelakaan-kecelakaan besar yang maaf saya tidak menyalahkan. Ada orang-orang yang tidak setuju katanya Mas Tulus nyalahin Mbah Dajjal mulu, Mas Tulus nyalahin jin mulu. Saya tidak menyalahkan, tapi saya hanya membaca intuisi lewat angkanya. Di balik angka 6 ini kecelakaan besar, sesuatu yang besar terjadi, kemudian musibah besar di bulan 6, ini di bulan Juni, itu 80% kalau menurut saya semuanya karena campur tangan jin. Semuanya karena campur tangan bangsa jin. Dan ini nyata, ini pasti
pasti dilihat gitu loh bagi sebagian orang. Silahkan teman-teman yang punya kelebihan, ibarat maaf mungkin punya kelebihan terkait dengan bisa melihat jin dan lain sebagainya, coba perhatikan, coba lihat bala kemudian jin dan lain sebagainya di bulan ini tuh bagaimana jumlahnya, seperti apa, pasti akan cukup besar. Dan ini di luar bulan-bulan sebelumnya. Jadi teman-teman silahkan cek sendiri terkait dengan rasanya, terkait dengan auranya, energinya, baik makhluknya, kemudian beberapa hal yang berhubungan dengan yang namanya apa namanya? Yang berhubungan dengan yang namanya keadaan di sekitar kita. Apakah sama seperti bulan-bulan yang lalu? Bulan ini tuh paling padat, teman-teman. Bulan ini tuh paling padat. Kalau orang bilang bulan Suro paling banyak jin, bulan ini paling bahaya. Aku nggak tahu kenapa, mungkin siklus bulannya atau bawaan apa aku tidak tahu, tapi bulan 6 ini memang paling sensitif menurut aku. Jadi anak-anak yang tadinya cuma sensitif terkait makhluk gaib cuma bisa ngerasain, cuma bisa di sana ada ini, ada samar-samar, biasanya akan lebih tajam, biasanya akan lebih apa namanya akan lebih bisa melihat dengan terang gitu loh. Kayak tadinya lampunya redup akan lebih terang lagi. Kayak wong kayak lambe ini terbuat dari apa ya, Rek? Di sini mudah-mudahan nggak masuk ya, tapi neng kupingku buanter banget ya. Emang lucu. Kadang aku sing guyoni deh pas lewat. Ora, wis warek aku gitu. Padahal orang Sunda dia nggak ngerti nanti. Nah, musibahnya apa saja Mas Tulus? Aduh, kalau bulan 5 saya melihat complicated, di bulan ini lebih complicated lagi. Karena apa teman-teman? Semuanya disusupi sama bangsa jin. Semua musibah disusupi sama bangsa jin. Kerusuhan ini juga ada. Dengar-dengar di salah satu tempat daerah istimewa Yogyakarta katanya ada kerusuhan orang-orang tertentu. Kita akan coba cari tahu nanti. Kalau bisa kita akan cek ya. Mereka bisa micu kerusuhan, mereka bisa micu orang buat berantem, micu kecelakaan besar, kemudian juga mereka bisa micu terjadinya atau terpancingnya musibah alam. Ini sesuatu hal yang harus kita waspadai teman-teman. Hati-hati. Bangsa gaib betul-betul jadi bersinergi sekali di sini. Jadi segi kerejekian tanggal 6 save-nya bagus menurut aku. Dari segi rezeki bagus, kemudian dari segi mau buka usaha, mau grand opening segala macam, buat teman-teman yang punya tanggal lahir genap sebetulnya bagus ya. Mau dalam segi percintaan pun juga menurut aku lebih safe ya, lebih bagus. Tapi untuk yang belum punya pasangan bagus, tapi kalau untuk yang ada pasangan, yang sudah punya pasangan, dibilang bagus, tapi ada kemungkinan kalau kalian akan terjerat dengan permainan yang baru atau dengan jeratan yang baru atau dengan lingkup yang baru. Ini juga sangat mungkin, jadi harus hati-hati. Ya, aku melihatnya di situ dari segi percintaan, dari segi rezeki bagus, percintaan bagus, walaupun bagi yang sudah punya pasangan untuk mulai perselingkuhan atau mulai masuk ke dalam lingkar yang salah, baik punya will dan pill ini juga sangat mungkin dimulai tanggal 6 ini. Jadi hati-hati, siklusnya akan membuat kita bosan dengan pasangan, kemudian kita akan terbuka dengan pasangan yang baru atau dengan orang yang baru, kemudian kita tergoda dan melakukan hubungan yang salah. Itu dari segi percintaan. Dari segi kesehatan, 6 sama seperti yang sudah Mas Tulus lihat, ada semacam lingkaran di balik angka 6, ada putaran di situ. Jadi penyakit yang berhubungan dengan penyakit dalam, baik pernafasan, paru-paru, lari ke jantung, kemudian ke hati, liver dan lain sebagainya. Khususnya terkait dengan pernafasan, ini di bulan 6 ini harus hati-hati teman-teman ya. Karena lebih ada arah ke situ, kayak apa sih, ngep, kayak gimana gitu rasanya ya. Rasa dengan pernafasan ini juga sangat mungkin, jadi harus hati-hati terkait dengan itu. Masih dengan batuk, flu juga masih ada virus di sini Mas Tulus lihat, karena ada kandungan airnya, ada kandungan basah di balik angka 6, di balik penyakitnya. Teman-teman harus hati-hati juga. Kemudian dari segi musibah sendiri, saya justru melihat ada lingkaran besar yang berputar seperti ini teman-teman, semacam ular. Ya, semacam ular yang berputar, kemudian terjebak di tengah-tengah. Dan saya juga mendapatkan link berita dari teman-teman terkait dengan kecelakaan kereta di India, yang korbannya sampai 300-an jiwa katanya. Jadi beberapa hal yang sudah saya terima belum bisa saya bahas sekarang, tetapi saya sudah terima, saya sudah lihat juga, tapi masih saya evaluasi nanti yang mana yang pantas untuk dibahas ya. Jadi nggak bisa semuanya Mas Tulus bahas, tetapi saya akan usahakan untuk dibahas sesuai dengan harapan teman-teman. Jadi kalau dari segi musibah, Mas Tulus melihat kecelakaan yang dengan roda berputar-muter ke tengah-tengah, ini juga masih ada potensi, hati-hati.
Kemudian musibah yang berhubungan dengan banjir yang istilahnya gini, air yang menggenang kemudian menjadi apa, tertutup susah untuk keluar. Ini juga Mas Tulus lihat ada di sini, hati-hati teman-teman. Musibah yang berhubungan dengan air yang kayaknya itu istilahnya oke, anggaplah di satu wadah. Aduh, STH malu sih gawe batuk. Apa namanya? Anggaplah di wadah seperti ini. Kalau yang terlihat di balik musibah air yang aku lihat di balik angka 6 adalah ada semacam huruf U seperti ini, ya, dan di tengah-tengah ini akan diisi air sehingga airnya akan susah keluar ke kanan dan juga ke kiri, terjebak di dalam dan akan susah untuk surut. Di wilayah mana Mas Tulus saya juga tidak tahu, tetapi potensi dari balik angka 6-nya saya ada melihat ini, ya, air dengan kadar yang cukup besar, kemudian dengan huruf U yang di tengah-tengah yang susah untuk dikeluarkan, susah untuk ditarik, seperti halnya kayak susah untuk dikuras, anggaplah seperti itu. Dari musibahnya di situ ya. Kemudian gempa bumi masih Mas Tulus lihat potensinya, bahkan yang mau Raharja juga memberikan gambaran saya terkait dengan kehati-hatian kamu harus segera melakukan ini, segera melakukan itu. Ada beberapa perintah yang wejangan atau anjuran yang harus saya lakukan. Jadi ini menjadi beberapa hal yang sudah di benak saya sebetulnya. Karena saya belum mampu, jadi saya belum berani, jadi pelan-pelan saya akan lakukan. Dan gempa ini masih ada potensi di antara 3 sampai ke angka 6, teman-teman harus hati-hati. Masih dengan kadar yang tidak terlalu sering gempanya, tetapi juga aku lihat di sini ada potensi dipancing sama si makhluk-makhluk ini loh teman-teman. Jadi akan lebih sering, walaupun tidak sesering bulan Mei kemarin. Jadi ada potensi. Lalu gunung yang erupsi juga Mas Tulus lihat ada potensi di bulan 6. Hati-hati dengan kadar yang besar. Dengan kadar yang besar menyala merah kuning ini juga jadi beberapa hal potensi yang bisa jadi bisa jadi potensinya cukup besar, bisa jadi bahaya juga kalau misalnya tidak diantisipasi lebih awal. Mudah-mudahan tidak ya. Kemudian angin kencang ini juga Mas Tulus masih lihat walaupun tidak terjadi di darat. Angin kencang yang saya lihat melalui angka 6 ini adalah angin yang terjadinya justru di laut teman-teman. Jadi hati-hati seperti yang sudah Mas Tulus bilang, musibah ini complicated, lebih daripada complicated bulan 5. Di bulan 6 ini ada semuanya, hampir semuanya ada campur tangan bangsa jin. Kalau yang lalu mungkin dari 100 musibah mungkin hanya 50% gak ada penyebabnya dari bangsa jin yang ikut campur. Kalau di bulan ini tuh dari 100 tuh mungkin kayaknya 90% semuanya memang ada campur tangan bangsa jin. Jadi harus hati-hati. Dan terjadi musibahnya bisa di mana saja. Darat, laut, dan udara semuanya sedang akan digeremet ini rasanya. Sedang akan digeremet. Nah, kalau bertanya terkait dengan angka 6 sendiri, kalau saya simpulkan 6 itu juga bisa berarti tumbal loh teman-teman. Hati-hati ya. 6 itu kayak merupakan jebakan. 6 itu disimbolkan juga dari kata jebakan, karena jebakannya ini terbukanya terlihat baik-baik saja, kemudian ditarik, jebak, diikat, langsung diprek kayak gitu. Jadi dimasukin dulu ke dalam kayak semacam jaring laba-laba yang bisa narik orang banyak, kemudian akan dimasukkan ke dalam lubang itu sendiri, dan ini akan jadi potensi bahaya menurut saya kalau misalnya ini terjadi dengan kadar yang besar, dan ini Mas Tulus lihat. Jadi hati-hati ya teman-teman ya. Musibah yang terjadi di air, di tanah, di udara bahkan, kemudian juga potensi-potensi yang berhubungan dengan musibah dari angka 6 ini semuanya menurut aku berbahaya. Jadi kalau teman-teman misalnya mau mengaplikasikan janur, mau berdoa, mau bikin sedekah bumi, mau ngeruat keluarganya, ngeluat diri, boleh, gak apa-apa ya. Sangat-sangat bagus untuk dianjurkan. Makanya kenapa Eyang Tunggal, Eyang Mong Raharja pun memberikan wejangan untuk apa? Untuk sesegera mungkin membuat sedekah bumi. Kalau bisa sebelum tanggal 9 September atau 9 bulan 9. Jadi ya, saya hanya bisa berharap mudah-mudahan selesai tugas saya bisa menyelesaikan tugas saya, kemudian juga sedekah buminya bisa digelar, dicukupkan sama Allah dengan cara Allah, gimana pun caranya Allah bantu cukup. Dan saya juga nggak ngerti gimana cara Allah menghendaki apa yang harus saya lakukan. Kalau memang Allah mengizinkan pasti akan terjadi, kalau tidak ya berarti Allah belum menghendaki. Tapi kalau saya boleh minta sama Allah, saya minta semoga semuanya dikabul biar semuanya baik-baik saja. Gitu ya teman-teman ya. Semoga bisa menyimak dari segi ternetral apa yang saya bahas hari ini. Sekali lagi yang Mas Tulus sampaikan hanya membaca angka, bisa benar, bisa salah, bisa iya, bisa tidak.
Dan mudah-mudahan yang baik-baik terjadi, yang jelek-jelek tidak ya. Mas Tulus minta maaf kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan. Hari ini aktif sekali ya gangku ya. Iya, gangnya Mas Tulus lagi aktif banget ya. Pokoknya terima kasih banyak untuk yang sudah nyimak video ini. Semoga jadi wawasan juga, nambah wawasan juga, kita sama-sama belajar. Gak ada guru, Mas Tulus juga belajar di sini ya. Teman-teman belajar, saya juga belajar. Jadi kita sama-sama belajar ya teman-teman ya. Semoga manfaat untuk hari ini videonya jenengan berkat buat saya juga berkat buat jenengan. Jadi kita sama-sama saling memberkati. Jangan lupa untuk terus bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Jangan lupa juga untuk terus berdoa. Semoga semua makhluk selalu berbahagia. Amin ya Allah. Yang sedang sakit Mas Tulus doakan semoga cepat sembuh. Amin. Yang sedang serat rezekinya semoga dilancarkan lagi sama Allah. Amin. Untuk yang belum kerja semoga cepat dapat kerjaan. Amin ya Allah. Untuk yang sudah kerja semoga rezekinya berkah barokah. Amin ya Allah. Untuk yang saat ini sedang pengen punya momongan semoga segera Allah kabul punya momongan. Untuk yang sudah yang ingin dekat dengan jodohnya semoga segera Allah pertemukan dengan jodoh terbaiknya. Amin ya Allah. Untuk yang sedang punya hajat, pengen punya rumah, pengen punya usaha, pengen naik haji, pengen punya mobil, dan pengen jadi hal yang membanggakan untuk orang-orang di sekitar kita, semoga hajat baiknya segera Allah kabul, lancar usahane, laris dagangane, dipermudah segala urusan baiknya. Amin. Semoga Allah pilih saya dan juga jenengan semua untuk dihindarkan dari virus, penyakit, bala, fitnah, dan hal-hal yang tidak baik untuk kita semua. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Matur sembah nuwun. Semuanya terima kasih banyak. Kalau ada kata-kata saya yang terlalu kasar atau kurang berkenan di hatinya yang jenengan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya ya. Mas Tulus pamit dulu. Ketemu di next video lagi. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah orang baik, sehat selalu ya. Semangat. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.